Bapak Ibu sahabat RSPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dr. Sri Ayu Fernawati, spesialis penyakit dalam, subspesialis ginjal dan hipertensi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditujukan kepada saya. Antusiasnya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sangat memperhatikan dan berusaha untuk menjaga kesehatan ginjal. Terdapat 17 pertanyaan yang masuk, semuanya bagus-bagus, namun saya akan memilih 3 pertanyaan di antaranya yang sebagian juga saya harapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pertanyaan pertama, Etrika Darmawinsah. Pertanyaannya, dokter, selama pandemi ini nakes bekerja full shift menggunakan hazmat. Bagaimana menyiasatinya agar tidak mengalami infeksi saluran kemih atau kerusakan pada ginjal karena menahan buang air kecil dan menahan minum? Saat menahan buang air kecil malah terasa anyang-anyangan, dan bagaimana efek jangka panjangnya? Baik, Etrika Darmawinsah, saya berusaha menjawab. Memang di masa pandemi ini kita sebagai nakes yang bekerja di bangsal COVID harus memakai hazmat per shift rata-rata selama 8 jam. Tentu hal ini sangat menyulitkan. Memang idealnya diharapkan tiap 4 jam kita dapat break untuk minum, untuk buang air kecil. Namun kadangkala modalitas APD kita belum memungkinkan untuk 2 kali pergantian, sedangkan APD yang lama tidak boleh kita pakai ulang. Kondisi ini memang agak menyulitkan ya. Memang tidak ada panduan khusus untuk menyiasati keadaan ini. Yang bisa dilakukan antara lain, buanglah air kecil dahulu sebelum menggunakan hazmat. Batasi minum pada saat bertugas dan segera minum yang cukup pada saat Anda selesai bertugas. Seperti biasanya kita jika bertugas di masa puasa. Kadang hal ini pun masih sulit untuk menyiasati rasa ingin buang air kecil. Sebagai alternatif, memang bisa digunakan popok dewasa. Namun hal ini tidak semua suka dan perlu waktu untuk menyesuaikan diri karena dirasakan kurang nyaman saat bekerja. Tetap semangat untuk bekerja dan tetap berjuang ya. Selanjutnya saya akan berusaha menjawab pertanyaan kedua, yaitu @Cinta Nuril Falah. Ada 3 pertanyaan yang diajukan. Pertama, bagaimana merawat ginjal dengan baik, tips dan triknya. Yang kedua, jika ginjal kita bermasalah, seperti apa gejala yang kita rasakan. Sedangkan yang ketiga, bagaimana dengan posisi minum kita. Untuk yang keempat, adakah penanganan batu ginjal tanpa operasi? Bagaimana dengan ESWL? Seberapa efektifkah untuk penyembuhan? Saya berusaha jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, terdapat 8 golden rules untuk menjaga kesehatan fungsi ginjal kita. Pertama, be aktif secara fisik yang dapat menjaga berat badan kita. Kemudian, cek dan kontrollah gula darah, cek dan kontrollah tekanan darah Anda. Konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, asupan cairan yang cukup, di mana secara umum yang dimaksud adalah 2 liter atau 8 gelas sehari, ukuran yang 250 ml. Namun bisa lebih atau kurang, tentu sangat dipengaruhi oleh aktivitas Anda dan kondisi kesehatan Anda. Baik itu juga kehamilan ataupun fase menyusui. Dan saran berikutnya adalah tidak merokok. Karena merokok dapat memperlambat aliran darah ke ginjal kita dan dapat meningkatkan angka kejadian kanker ginjal sebesar 50%. Janganlah mengkonsumsi obat anti nyeri secara berlebihan dalam jangka yang panjang. Dan apabila Anda memiliki faktor risiko seperti hipertensi, kolesterol, obesitas, diabetes, dan riwayat penyakit ginjal dalam keluarga, maka lakukanlah pengecekan fungsi ginjal Anda secara berkala. Pertanyaan nomor 2, seringkali penyakit ginjal itu tidak ada gejala. Jadi, lakukanlah pemeriksaan fungsi ginjal Anda secara berkala, minimal 1 kali per tahun. Jika ada faktor risiko atau riwayat dalam keluarga, maka Anda dapat melakukannya lebih sering.
Pertanyaan ketiga adalah mengenai posisi minum kita. Posisi minum cukup penting. Sudah dijelaskan di dalam Golden Rules bahwa rata jumlah minum kita adalah 2 liter per hari. Pertanyaan yang keempat mengenai penanganan batu ginjal tanpa operasi. Memang ada 2 yang paling sering dilakukan, yaitu ESWL atau Electrocorporeal Shockwave Lithotripsy. Hal ini merupakan prosedur tindakan untuk memecahkan batu ginjal atau batu di saluran kemih. Terapi ESWL keberhasilannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis, ukuran, serta lokasi batu di saluran kemih kita. Jika batu ginjal ini sudah sangat keras dan berukuran besar, maka tindakan ini harus dilakukan beberapa kali. Kemudian langkah berikutnya adalah URS atau ureteroskopi lithotripsy. Adalah merupakan prosedur tindakan pemeriksaan saluran kemih secara endoskopi menggunakan suatu alat yang dimasukkan melalui saluran kemih. Kemudian dapat dimasukkan ke dalam ureter dan kemudian batu dipecahkan dengan suatu gelombang yang khusus. Pertanyaan keempat adalah tentang penanganan batu ginjal tanpa operasi. Memang saat ini ada 2 tindakan yang cukup sering dilakukan. Yang pertama adalah ESWL atau Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. Hal ini merupakan prosedur untuk memecahkan batu di saluran kemih kita. Terapi keberhasilan ESWL ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis, ukuran, dan lokasi batu di saluran kemih. Jika batu ginjal sudah sangat keras atau besar, maka tindakan ini harus dilakukan beberapa kali. Yang kedua adalah URS atau ureteroskopi lithotripsy, yaitu merupakan prosedur menggunakan alat seperti endoskopi yang dimasukkan melalui kandung kemih untuk melihat area ureter dan di atasnya. Kemudian batu yang ada di dalam saluran kemih itu dapat dipecahkan dengan gelombang khusus. Demikian ya pertanyaan kedua yang saya telah jawab. Semoga jawaban ini dapat memuaskan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga ya, yaitu @dashera. Halo dok, ingin bertanya. Untuk seseorang yang pernah menderita penyakit batu ginjal kemudian sudah diobati dan sembuh, apakah dapat timbul kembali? Pola hidup seperti apa yang harus diterapkan? Pertanyaan selanjutnya yaitu untuk orang tua yang menderita diabetes dan hipertensi yang sudah harus mengkonsumsi obat secara rutin, apakah kedepannya akan berdampak pada kerusakan ginjal? Dan terkadang mereka takut ginjalnya rusak sehingga mencoba obatnya dijarangkan atau tidak diminum setiap hari, tujuannya agar tidak ketergantungan. Namun ada pendapat bahwa hal ini justru akan mengganggu kepada ginjal. Bisa tolong diluruskan dok, seperti apa yang benar? Baik, saya coba jawab ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang batu ginjal. Mereka dengan batu ginjal dapat terjadi berulang jika penyebabnya tidak teratasi. Menurut statistik, kejadian batu saluran kemih 25% bisa kambuh dalam 1 tahun pertama. Bahkan dalam 5 tahun bisa 100% kambuh. Antara lain, batu ini disebabkan karena kadar asam urat yang tinggi atau batu kalsium oksalat. Maka, kadar asam urat harus diturunkan sampai normal dan terkontrol dengan baik. Antara lain, minumlah air putih yang cukup, antara 2 sampai 2,5 liter per hari apabila Anda tidak mempunyai problem medis lainnya. Kemudian hindari makanan yang mengandung asam urat tinggi seperti jeroan, kepiting, atau makanan yang tinggi kaldu. Kontrollah teratur. Jika perlu, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter untuk menurunkan dan mengontrol kadar asam urat Anda. Hindari terlalu banyak mengkonsumsi minuman berkarbonasi seperti cola atau teh dalam kemasan. Hipertensi dan diabetes masih menjadi faktor risiko terbanyak penyebab terjadinya gangguan fungsi ginjal. Jadi hipertensi dan diabetes dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan bukan obatnya.
sehingga hipertensi dan diabetes harus dikontrol dengan baik dan stabil. Obat hipertensi dan diabetes tidak menyebabkan ketergantungan, namun memang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Selamat atas 3 pertanyaan yang telah terpilih. Selamat kepada para pemenang. Semoga jawaban saya dapat memuaskan. Tetaplah menjaga kesehatan ginjal Anda, jangan dianggap remeh. Lakukan pemeriksaan secara berkala dan jika perlu konsultasikan kepada dokter. Saya, Dr. Sri Ayu Fernawati. Salam sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.